kelompok 1 memaparkan ada 2 dari kata kuncinya kesehatan dan kebugaran. Berdasarkan dari modul bahwa di sini keterangan ada yang menurut WHO bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit dan kelemahan. Dan definisi WHO ini diperluas kembali, ya, di definisi kesehatannya diperluas memasukkan wellness, ya. Apa di sini wellness? Nah, ini ada catatan bahwa wellness itu adalah keterpaduan berbagai komponen 5D, ya. Nah, nanti 5D itu apa saja nanti saya sampaikan. Kata kuncinya keterpaduan berbagai komponen 5D yang memperluas potensi seseorang untuk hidup, kualitas hidupnya, dan bekerja secara efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Nah, yang tadi 5D di sini 5 dimensi kesejahteraan. Yang pertama emosional dan mental, yang kedua intelektual, ketiga sosial, keempat spiritual, dan 5 fisik. Nah, kesehatan di sini adalah mencerminkan perasaan seseorang tentang kehidupan serta kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif. Nah, ini kajian dari WHO dan diperluas kembali. Lalu di kebugarannya di sini ada yang berdasarkan dengan teori dan konsep kebugaran jasmani. Menurut teori dan konsep bahwa kebugaran itu adalah keadaan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan yang mencakup kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan semangat dan tanpa kelelahan yang berarti. Nah, ini berdasarkan teori dan konsep. Lalu kalau garis besar secara umum di sini diperkerucutkan lagi bahwa kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efisien dan efektif. Nah, ini secara umumnya. Lalu di sini ada catatan yang lebih menarik lagi untuk dipahami. Ada 5 komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama kardiovaskular, lalu kedua kekuatan otot, ketiga ketahanan otot, 4 fleksibilitas, 5 komposisi tubuh. Ada 5 dan ada lagi tambahan untuk membedakan kita adalah 6 komponen kebugaran fisik yang berhubungan dengan keterampilan. Jadi ada 5 di sini. Yang 5 komponen kebugaran jasmani berhubungan kesehatan. Lalu ada yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, 6 komponen ini terdiri dari 1 kelincahan, 2 keseimbangan, 3 koordinasi, 4 kekuatan, 5 kecepatan, 6 reaksi. Nah, definisi untuk bab ini di kelompok 1 sampai di sini. Terima kasih. Dilanjut ke kelompok 2. Siap. Lanjut langsung. Nice. Tanggapan dulu. Barangkali ada pendalaman dulu. Pertanyaan ada Terkait ini Pak, kelompok 1 terkait komponen kebugaran jasmani yang ada di komponen kesehatan kebugaran dan di latihan, itu apakah dua-duanya bentuk latihannya apakah bisa disamakan atau bagaimana? Kalau masalah ini saya belum mengkaji, baru membahas. Baru membaca ya. Jadi lanjutkan. Siap. Bagus sekali tanggapannya. Dari saya boleh menambahkan bahwa dari sisi kesehatan dan kebugaran secara batasannya juga yang sehat. Tadi saya setuju ya. Intinya bebas dari penyakit, tapi ternyata tidak hanya bebas dari penyakit saja ya, kondisinya juga memang secara psikologis dan secara fisik juga normal gitu. Dan satu kunci juga bahwa orang yang bugar itu sudah pasti sehat. Nah, yang sehat belum tentu bugar. Mungkin itu saja. Nanti kita akan perdalam lagi di hatur nuhun. Kita jadi nggak perlu jawaban itu. Enggak, saya hanya memberikan sebuah melengkapi pita pemanis saja Pak gitu. Sehat, tentu yang sehat juga. Nah, itu saja. Jadi ada benang merahnya ini. Kata kunci. Di next Lanjut ke kelompok 2. Silakan ke kelompok 2. Terima kasih kesempatannya. Lanjut, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kebugaran dan kesehatan. Kebugaran ya? Setelah hasil analis kami ternyata ada dua bagian, yang satu di luar kendali dan satu lagi kendali. Maksudnya apa? Yang di luar kendali contoh faktor keturunan, faktor usia, dan faktor disabilitas. Meskipun ketiga ini di luar kendali, tapi ada beberapa hal yang masih bisa diberikan treatment. Contoh di faktor keturunan, ada kecenderungan penyakit bawaan seperti penyakit jantung bawaan, kemudian HIV. Nah itu tapi itu faktor itu sangat di luar kendali kita gitu ya. Tapi dengan aktivitas fisik misalkan kebugaran jasmani
latihan itu bisa membantu menambah angka harapan hidupnya. Kemudian di faktor usia pun sama, usia tidak bisa dikendalikan ya, itu sudah jadi takdir. Tapi dengan gaya hidup sehat itu katanya dari informasi yang kita terima bisa menambah harapan memperpanjang usia. Kemudian di faktor disabilitas ada beberapa kecacatan seperti kecacatan objektif ya, kehilangan anggota tubuh, kemudian gangguan fungsi dan gangguan intelektual itu membuat seseorang sulit untuk mengembangkan yang namanya kebugaran kesehatan. Ya, tapi di sini tidak semua yang disabilitas tidak bugar dan tidak sehat. Kita kan ada atlet juga yang berkompetisi di olahraga ya. Selanjutnya ada yang tentu ini semuanya di dalam kendali. Maksudnya dalam kendali adalah seperti faktor sistem perawatan kesehatan. Nah, ini kami menulisnya di sini ada kaitannya dengan kepemilikan asuransi dan strata sosial. Jadi yang strata sosialnya di bawah, mohon maaf, kadang abai terhadap kesehatannya. Sakit sedikit atau sakit ternyata tidak langsung dicek kesehatannya, sehingga lambat laun penyakitnya akan bertambah banyak dan kematiannya lebih cepat dibanding orang yang strata sosial atau memiliki asuransi yang lebih baik, sehingga dia lebih aware, lebih peduli kepada kesehatan diri dan keluarganya, sehingga bisa lebih terdeteksi lebih dini. Kemudian faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup. Contoh ketika kita memilih lingkungan sehat, tinggal di tempat sehat, dan memilih lingkungan tidak di tempat yang lain misalkan tidak sehat, atau memilih ruangan kantor, kemudian tempat pertemanan dan sebagainya. Kemudian di faktor yang ketiga adalah faktor tindakan interaksi, kognisi dan emosi pribadi. Nah, ini ada kaitannya dengan silsilah keluarga Bapak Ibu. Jadi kemampuan kita menganalisis apa keluarga kita setelah menerapkan hidup sehat atau tidak. Kemudian kemampuan kognisi dan emosi keluarga kita sehat atau tidak, itu kita analisis. Kalau misalkan baik, kita bisa mengikutinya. Tapi kalau ternyata wah ini ternyata berdampak pada kesehatan silsilah keluarga kita, turunan kita gitu ya, kita bisa tinggalkan itu dan kita bisa memperbaiki diri. Kemudian di terakhir adalah gaya hidup. Jadi ada gaya hidup sehat dan gaya hidup tidak sehat. Nah, ini tentu menyumbang porsi yang paling baik juga ya, gaya hidup ini terhadap angka kematian maupun angka harapan hidup gitu. Jadi kalau misalkan memilih gaya hidup sehat, ya insya Allah gitu ya, kesehatan setiap manusia bisa bugar dan bisa sehat. Tapi kalau memilih gaya hidup sehat, bisa aja dia sehat tapi tidak bugar. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ada pendalaman untuk Sedikit saya tadi menyimak ada yang di poin pertama Pak. Ya. Menarik sekali nih kontekstual dan fakta di lapangan ketika apa tuh faktor sistem perawatan kesehatan. Tadi ada satu bukan kasus ya, dikatakan ketika ada keluarga ataupun individu yang hidupnya secara sosial pun ya, di bawah kemiskinan ataupun di luar garis dengan kondisi seperti itu, maka akumulasi dari penyakitnya akan bertambah banyak dan akan mempercepat atau mengurangi harapan hidupnya. Nah, tapi ada hal yang ternyata boleh ini dijadikan sebuah bahan bahan renungan juga. Ketika kemarin Pak, ketika kita dilanda COVID-19, kita melihat kalau berbicara strata, ternyata ya ODGJ atau yang secara kekebalannya dengan Pak, dia lebih kebal. Nah, dengan dalam konteks hal seperti ini, ternyata mereka yang dalam keadaan minim, sulit, bahkan makan juga seadanya, lelempangan dan sebagainya, bahkan secara pakaian juga Pak tidak begitu sehat, tapi mereka dengan kekebalan tubuh yang jajah gitu dibandingkan kita yang bersin dan harus divaksin. Mungkin itu ya buat bukan compare ya, menambah lagi wawasan kita dari sudut persepsi yang berbeda. Mungkin itu saja Bapak ya. Ada Kalau dilihat ke sini mah kan sedikit menarik juga. Kalau melihat pengertian tadi kan kesehatan itu tidak hanya dari fisik saja, tadi sosial, mental, emosional juga gitu ya. Kalau ODGJ mungkin tidak memenuhi itu Jadi dari kalau lima kita menggunakan ODGJ, teori itu tidak sampai. Oke. ODGJ karena faktor-faktor ini ya tidak sampai. Terus saya ada sedikit keingetan juga teman saya kemarin terkait asuransi kan. Oh iya. Ketika sakit mengeluh perutnya lagi CGP sekarang angkatan yang sekarang lagi Zoom Pak.
Ada asam lambung, sebenarnya ngiranya asam lambung Pak. Lari langsung ke Brownius, puntennya disebutin rumah sakitnya. Pakai BPJS. Wah Pak asam lambung ceritanya mah langsung dibawa suruh pulang DUGD bawa obat sekresek. Tapi masih sakit. Akhirnya ke dokter umum yang bayar 200.000 gitu ya. Pak, ini ada batu ginjal. Jadi kaitannya sistem perawatan kesehatan kita yang belum merata sebenarnya. Jadi kalau pakai BPJS dengan yang bayar gitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup lah. Bahan persepsi lain. Mangga lanjut. Lanjut silakan. Itu perlu pendampingan Pak. Baik, untuk selanjutnya di tujuan pembelajaran kesehatan dan kebugaran, mungkin kawan-kawan bisa lanjutkan pendalaman di halaman 39. Jadi saya akan tidak banyak. Secara umum tujuan pembelajaran kesehatan dan kebugaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan juga faktor-faktor yang berpengaruh seperti yang disampaikan dari kelompok dua barusan. Kemudian secara rinci juga dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran kesehatan dan kebugaran ini adalah pertama untuk memahami pentingnya kesehatan. Yang kedua untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang gaya hidup sehat. Kemudian yang ketiga mempertahankan dan meningkatkan kebugaran fisik. Kemudian yang keempat mencegah penyakit dan risiko cedera. Artinya dengan memahami memahami kesehatan dan kebugaran jasmani kita bisa mencegah penyakit yang bisa datang dan juga mencegah risiko yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan atau aktivitas kebugaran. Kemudian yang kelima meningkatkan kualitas hidup, artinya dengan menerapkan hidup sehat dan juga bugar kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Dan terakhir adalah untuk mengembangkan kesadaran diri terkait dengan kesehatan dan kebugaran ini. Sebelum ada pertanyaan, dilanjutkan dulu. Lanjutkan saja. Boleh, kita kembali kembali ke layar warna pink. Di sini sebenarnya kurang lengkap Pak ya. Tujuan pembelajaran kesehatan dan kebugaran dalam konteks PJO. mungkin tadi terskip ya. Ada selatnya, ada selatnya mana? Ada selatnya lah. Beli kan ya. Salah apa? Ya, tulisannya biar sama. Pak, biar sama. Biasa. Selatnya lah. Tuh, kan beli. Dalam konteks ya biar lengkap ya. Pembelajaran ya. Pembelajaran. Ya, Ada apa ya? Ada apa? Sama kan bagus Pokoknya mau kayak di MS Code ya, mau ya. Terima kasih kita arahkan kembali pandangan kita. Jadi dalam kesehatan dan kebugaran dalam konteks pendidikan jasmani di sekolah. Yang pertama memberikan pemahaman kembali karena secara kognitif ranah yang paling tepat untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran yaitu di sekolah ya. Untuk memvalidasi bahwa anak memang harus diarahkan dan mencapai tujuan pola hidup sehat. Karena kalau anak yang tidak sekolah mungkin juga kita tidak bisa menilai bahwa anak ini tahu nih tentang pentingnya cuci tangan dan lain sebagainya. Ini merupakan konteks yang cukup penting juga. Yang berikutnya meningkatkan keterampilan fisik karena memang ruang lingkup sekolah memberikan wahana bagi usia anak pelajar Pak. Dia sebelum remaja mereka ketika ada di sekolah mungkin akan terlibat. Ketika anak bergerak mungkin kan itu akan terpengaruhi kesehatan dan kebugarannya. Karena ada di sekolah yang mungkin yang tidak sekolah mereka hanya hidupnya alami, faktor-faktor kayak yang secara fisik dan lain sebagainya mungkin hanya melibatkan kondisi lingkungannya saja. Berikutnya menyelenggarakan aktivitas fisik yang menyenangkan karena memang di sananya ada pendidik atau guru dan siswa, ada interaksi mungkin. Nah ketika kita juga ada dalam program pendidikan keprofesian guru PJOK, nah disinilah bagaimana mensiasati dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu merupakan konteks yang penting juga. Berikutnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat karena memang tujuan dari WHO dan lain sebagainya juga akan merucut pada sebuah goal bahwa sebuah aktivitas, sebuah pola kehidupan itu akan menuju pada sebuah gaya hidup sehat. Dan yang terakhir ini merupakan sebuah pesan mungkin dari tahun berapa lah. Nah, 2 juta rupiah jawabannya betul. Pesanan incorporation. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi memang ketika kitanya sudah kuat, Tubuh sehat.
tubuhnya juga sehat, di dalamnya akan jiwanya yang kuat. Semoga kita menjadi bagian guru PJOK yang memang mensana incorporasi. Iya. Saya mungkin dari kelompok 3, saya kembalikan kepada moderator. Apa ada yang menambahkan? Silakan tambahkan, silakan. Nih,